40 tahun setelah itu Allah memerintahkan kepada malaikat Israfil kembali untuk meniup pada kali yang kedua sangkakala yang ada di mulut beliau, maka dibangkitkan manusia dan jin, dihidupkan kembali manusia dan jin pada saat itu. Malam ini kita mulai kajian kitab Aqidatul Awam dengan menjelaskan siapa itu malaikat Israfil. Tafsilu ashrin minhumu Jibrilu, Mikalu, Israfilu, Izrailu. Yang ketiga adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil alaihissalam adalah al-malak alladzi khalaqahu Allah Ta'ala wa qad ulqimal buqa ay as-sura mundu khuliq. Malaikat Israfil adalah malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama dengan malaikat-malaikat yang lain dari cahaya. Wa qad ulqima al-buqa, sejak malaikat Israfil ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan bersamanya. Allah menciptakan bersamanya sangkakala, semacam trompet besar yang selalu atau yang sering kali berada di mulut beliau, di mulut malaikat Israfil. Jadi jarang sekali malaikat Israfil mencopot sangkakala atau trompet besar itu dari mulut beliau. Sejak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangkakala itu berada di mulut beliau dan jarang sekali dilepas dari mulut beliau. Sangkakala itu bahasa Arabnya adalah al-buq atau as-sur, pakai shad, as-sur atau al-buq atau an-naqur. Di dalam Al-Qur'an disebutkan an-naqur. Apa itu sangkakala yang selalu atau sering kali berada di mulut malaikat Israfil? Sangkakala itu adalah al-qarn, terbuat dari tanduk, ya. Sampean pernah lihat ketika dalam perang-perang yang ada di TV pada zaman dahulu, biasanya sebelum perang itu kan ditabuh genderang, kemudian kemudian ditiup trompet besar yang terbuat dari apa? Dari tanduk, warnanya biasanya putih gitu ya, melengkung seperti ini. Nah, seperti itulah sangkakala yang ada di mulut malaikat Israfil alaihissalam. Dan sangkakala ini akan ditiup oleh malaikat Israfil sebanyak 2 kali. Jadi bukan sembarangan setiap kali ditiup gitu ya. Ada apa sedikit ditiup, ada apa sedikit ditiup, enggak. Jadi sangkakala yang ada di mulut malaikat Israfil ini hanya ditiup oleh malaikat Israfil sebanyak 2 kali. Tiupan pertama adalah inda nihayatid dunya, ketika berakhirnya dunia, ketika terjadi hari kiamat. Hari kiamat terjadi atas orang-orang kafir. Jadi ketika terjadi hari kiamat, yang hidup itu semuanya orang kafir. Orang-orang mukmin dimatikan oleh Allah sebelum itu. Nah, ketika malaikat Israfil meniup sangkakala pada kali yang pertama, maka orang-orang kafir yang hidup pada saat itu mati semua. Dan suaranya luar biasa keras. Kemudian juga seluruh yang hidup di antara makhluk, tidak hanya manusia kafir ketika itu yang mati, tapi setiap yang hidup di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala semuanya mati. Termasuk binatang, bangsa jin, semuanya mati. Illa man syaa Allah, kecuali makhluk-makhluk tertentu yang dikehendaki oleh Allah tidak mati saat sangkakala ditiup pada kali yang pertama. Seperti siapa? Makhluk yang tidak dimatikan oleh Allah pada saat itu. Seperti hamalatul arsy, malaikat-malaikat pembawa arasy itu tidak mati, dan beberapa malaikat yang lain. Kemudian ditiup pada kali yang kedua, tiupan yang kedua, ini seluruh manusia
dibangkitkan dari alam kubur. Ya, pada hari kebangkitan pertama terjadi hari kiamat, semuanya mati kecuali makhluk-makhluk tertentu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada tiupan yang kedua, tiupan sangkakala yang kedua, pada saat itulah yang disebut dengan al-ba'ats, yaitu hari kebangkitan. Nah, kapan tiupan kedua ini? Tiupan kedua ini dilakukan oleh malaikat Israfil 40 tahun setelah tiupan pertama. Jadi jarak antara tiupan pertama, ketika sangkakala itu ditiup kemudian matilah seluruh makhluk hidup yang ada ketika itu, manusia, jin dan lain sebagainya, kecuali makhluk-makhluk tertentu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. 40 tahun setelah itu Allah memerintahkan kepada malaikat Israfil kembali untuk meniup pada kali yang kedua sangkakala yang ada di mulut beliau, maka dibangkitkan manusia dan jin, dihidupkan kembali manusia dan jin pada saat itu. Waqad warada, dan dijelaskan di dalam sebuah riwayat hadis bahwa satu sayap dari 600 sayap malaikat Israfil itu bentuknya, ukurannya lebih besar dibandingkan dengan 600 sayap yang dimiliki oleh malaikat Jibril alaihissalam. Jadi sama-sama memiliki 600 sayap, dan satu sayap dari malaikat Jibril itu menutupi belahan barat bumi sampai belahan timur bumi, satu sayap. Sedangkan 600 sayap yang dimiliki oleh malaikat Israfil, satu dari 600 sayap yang dimiliki oleh malaikat Israfil, satu itu lebih besar dibandingkan dengan 600 buah sayap yang dimiliki oleh malaikat Jibril alaihissalam. Tapi ini menurut para pakar hadis yang menjelaskan tentang hal itu adalah lam yathbut, ya, tidak sahih, hadisnya tidak sahih, tidak thabit, tidak tetap. Oleh karena itu la najzim bihi, kita janganlah memastikan hal itu, ya, sekedar untuk cerita saja, tetapi kita sampaikan kepada orang-orang yang kita ceritai bahwa hadis yang menjelaskan tentang bentuk dan ukuran malaikat Israfil yang luar biasa seperti itu, ini hadis yang menjelaskan tentang itu lam yathbut, tidak thabit, tidak sahih, ya. Begitu juga tidak thabit, tidak sahih keterangan di dalam sebuah riwayat hadis yang menjelaskan bahwa malaikat Israfil alaihissalam itu suatu ketika mengecil saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ukurannya sebesar burung usfur. Apa burung usfur itu, ya? Manuk emprit, ya, bahasa Jawanya manuk emprit. Bahasa Indonesianya apa, ya? Bukan, burung yang kecil sekali, ya. Ya, burung apa? Pokoknya burung yang kecil sekali. Kalau di Mojokerto sini namanya manuk emprit, ya, burung emprit, usfur. Ya, ini juga tidak sabit, ya, tidak sahih. Ya, keterangan ini juga tidak sahih. Kemudian malaikat Israfil alaihissalam, sangkakala yang ditiup itu mengeluarkan suara yang luar biasa keras. Bahkan para ulama menjelaskan sautu aqwa at-ta'iratil harbiyah al-yawm kala syai' bin nisbati lis-saut alladhi yakunu fi dhalikal yawm. Jadi suara, kalian pernah enggak melihat demonstrasi yang dilakukan oleh TNI Angkatan Udara ketika mereka menerbangkan pesawat militer, pesawat perang? Itu suaranya luar biasa, suaranya menggelegar, ya. Apalagi kalau kemudian akan turun, akan mendarat, itu suaranya luar biasa. Di atas saja yang jaraknya luar biasa jauh dari kita, itu pesawat militer suaranya luar biasa, menggelegar. Nah, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan suara sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil alaihissalam.
qad sammallahu ta'ala al-buqa fil Qur'anil Karim bismin naqur aidan. Jadi al-buq, sangkakala, ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istilah an-naqur di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza nuqira fin naqur, maka tatkala sangkakala itu ditiup, fadzalika, yauma idzi yaumun asir. Jadi pada hari itu adalah hari yang sangat sulit, alal kafirina ghairu yasir. Atas orang-orang kafir pada hari itu adalah hari yang sangat sulit, ya. Hari yang sangat sulit bagi orang-orang yang kafir.